Shalom semuanya, selamat hari apa nih? Hari Jumat gitu ya. Saya berharap semua diberkati Tuhan luar biasa dan senang sekali bisa kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab kita. Hari ini kita akan coba membaca dan meminta Roh Kudus memberikan kita masing-masing rema dari Amsal 17 ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Saat ini ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga Amsal 17 yang kami baca, kami pahami, kami mengerti, dan setiap kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Amsal 17 ya. Kita akan membaca Amsal 17 bersama saya, ayat pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan pembantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran seperti, saya ulangi ayat 14 ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, dari pembacaan tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kalau saya tadi ingat kalimat yang memang sering kali dikutip ya dari ayat ini, yakni dari Amsal 17 ayat yang 22 itu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi memang kembali Salomo mengingatkan kita untuk menjadi orang yang memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira itu, kalau menurut saya ya, itu hanya bisa didapatkan kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang yang bersyukur dalam segala hal.
Sehingga meskipun ya kata orang kita mengalami duka cita, kata orang kita mengalami malapetaka, kata orang kita menderita, tapi kalau kita bisa bersyukur dalam segala hal, meskipun kita lewati semua tadi, kita harus lalui semua tadi, kita akan bisa memiliki hati yang gembira. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sirna. Meskipun dalam tekanan, dalam himpitan, dalam permasalahan, tetap kita punya isi hati yang percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong tepat pada waktunya. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada yang sedang dalam pergumulan berat, entah ekonomi kah, kesehatan kah, atau keluarga kah. Ya, coba belajar mengucap syukur dalam segala hal. Berat memang ketika suami meninggalkanmu, Bu, ya berat gitu ya. Apalagi suami meninggalkan itu karena perempuan lain ya, tentu susah gitu ya. Tapi cobalah belajar bersyukur. Kalau sudah belajar bersyukur, hati kita akan gembira. Kemudian kalau hati kita sudah gembira, kita bisa tenang. Kalau bisa tenang, kita bisa berpikir dengan jernih, sehingga paling tidak kita bisa mengevaluasi diri, bisa introspeksi diri, sambil terus beriman bahwa meskipun sudah ditinggalkan pasangan dengan apa namanya perempuan lain atau laki-laki lain, tapi kita tetap berharap Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Itu ketika itu terjadi, maka hidup kita akan terus berjalan dalam hidup yang percaya kepada Tuhan gitu. Jadi dimulai dari bersyukur tadi. Ya memang berat gitu ya, ketika memang situasi nggak memungkinkan kok bersyukur, ketika sedang ditimpa musibah kok bersyukur gitu ya. Orang aja gampang bilang bersyukur, tapi faktanya susah, memang susah gitu. Tapi firman Tuhan harus kita kerjakan, kebenaran harus kita lakukan. Belajar bersyukur supaya tadi, kalau kita belajar bersyukur, jadi kita bisa tenang, hati gembira. Kalau hati gembira, hatinya tenang, bisa berpikir dengan jernih, bisa berdoa. Dan akhirnya pasti ketemu jalan keluar. Ya, Bapak Ibu ingat cerita soal Hagar berkali-kali dalam tadarusan ini, saya ulang lagi. Hagar itu ketika diusir sama Abraham cuma dikasih satu kirbat air, masuk ke padang gurun, ya, yang mengerikan itu, cuma dengan satu kirbat air. Terus membawa Ismail juga. Jadi satu kirbat itu ya diminum berdua dan akhirnya habis, dan Ismail kelaparan, kehausan, dan akhirnya malapetaka, penderitaan tuh kayaknya kiamat sudah di depan Hagar. Ketika Hagar sedang kacau balau ya, terus anaknya sudah dipasrahkan, ya udahlah mati aja lah nak, ditaruh di agak jauh ya. Terus Hagar sepelemparan batu terus menangis ya kepada Tuhan gitu ya. Terus akhirnya Tuhan dengar nafas-nafas terakhir dari Ismail itu. Akhirnya Tuhan datang kepada Hagar, makanya Hagar menamai Tuhan sebagai El Roi karena Tuhan yang melihat gitu ya. Dan kemudian ketika akhirnya Hagar bisa melihat kepada Tuhan, bisa kembali tenang karena percaya Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Dia mulai hatinya tenang, hatinya mulai adem begitu ya. Dan akhirnya dia bisa melihat. Melihat apa? Kalau kita baca di kisahnya, dia melihat sumber mata air. Nggak jauh dari tempatnya dia. Bayangin ya. Orang bisa berkata itu mata air tiba-tiba aja, namanya mujizat Tuhan, tadinya nggak ada menjadi ada. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya saja itu ya. Cuma kalau saya lebih rasional aja ya. Dalam artian begini, mata air itu ada sebenarnya. Ya, cuma karena si Hagar itu fokus pada masalahnya, apalagi anak semata wayangnya udah nafasnya Senin Kemis, udah pikirnya kalut tuh anak bukan mati, meninggalkan, tentu hati ibu mana yang hancur, yang tidak hancur ketika anak yang dilahirkannya, dibesarkannya, disusuinya, terus mau mati. Kan begitu ya. Jadi lagi kacau balau, ketika kacau balau hatinya nggak tenang, hatinya nggak gembira, nggak bisa bersyukur, akhirnya nggak bisa melihat ya sesuatu yang di sekitar dengan objektif. Ya, kalut gitu, fokus sama penderitaannya, fokus sama anaknya, fokus sama dirinya yang juga sebentar lagi akan mati. Dia berpikir, anakku mati sebentar lagi, nggak lama kemudian aku menyusul mati, udahlah binasalah kami. Dia fokus sama masalahnya, dia nggak bisa lihat. Padahal nggak jauh ada mata air. Tapi ketika dia tenang, karena dia sudah melihat Allah yang melihat dia, dan Allah berjanji akan memelihara dia dan juga Ismail. Karena dalam peristiwa itu kan Tuhan berjanji kepada Ismail. Ismail tidak akan mati, Ismail akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Ya. Si Hagar mulai tenang, ketika mulai tenang, dia mulai membuka mata dengan jernih, bisa melihat dengan objektif, dan akhirnya dia lihat, wah, ada pohon kurma di situ. Wah, ada mata air pasti. Maka dia lari ke sana, dia menemukan air, diberikan kepada Ismail, dan kurmanya mungkin diambil, dan Ismail bisa tidak lagi haus, tidak dehidrasi, bisa kembali pulih dan makan kurma, kembali tubuhnya kuat, dan akhirnya mereka bertahan. Mereka tidak mati di padang gurun itu.
Ini contoh yang real Bapak Ibu, bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan saya bilang tadi ya, hati yang gembira itu dimulai dengan bersyukur dalam segala hal. Kemudian dalam ayat-ayat ini tuh kuat sekali ya. Saya tadi berkali-kali membaca kata bebal begitu ya. Apa namanya? Contohnya nih ayat yang ke-25 ya. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Ya, orang bebal ya. Orang bebal tuh orang yang diberitahu tapi tidak pernah mau tahu gitu loh. Merasa dirinya paling benar sendiri. Orang bebal tuh seperti itu. Kalau kita baca tadi dalam konteks bacaan kita ya, yang kita baca tadi ya Bapak Ibu ya. Saya ingat ada kalimat yang mengatakan gini tadi ya, bahwa lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Bapak Ibu tahu dong, beruang betina kehilangan anak tuh lagi ngamuknya luar biasa. Tapi kata Salomo, lebih baik ketemu beruang betina kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Padahal beruang betina yang kehilangan anak itu mestinya paling menakutkan ya, atau mengerikan gitu ya. Itu nyawa juga ya. Tapi kata Salomo, lebih baiklah ketemu beruang betina yang kehilangan anaknya. Ya, paling tidak kita bisa mungkin melawan tidak, tapi kita bisa lari gitu ya. Masih bisa ada kemungkinan selamat dan akhirnya bisa survive gitu, daripada ketemu orang bebal dengan kebodohannya. Karena lebih depresi, lebih stres menghadapi orang bebal ini ya. Orang bebal tuh ya orang yang tidak berpengertian. Ya, kalau kita baca dalam ayat-ayat tadi yang tentang orang bebal di Amsal 17 ini menarik, menggelikan juga ya. Amsal 17 ini, suatu hardikan lebih masuk daripada suatu bentakan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi kalau orang berpengertian tuh dihardik, dimarahin, dibentak sekali ngerti dia. Ya, tapi kalau orang bebal mau dipukul sampai ratusan kali pun dia tidak akan berpengertian. Ya, jadi kita belajar hari ini Bapak Ibu ya, bahwa jangan jadi orang bebal, dan mungkin juga kita berdoa supaya kita tidak ketemu orang bebal gitu. Orang bebal tadi orang yang tidak berpengertian. Makanya ya saya sendiri sih sebenarnya sudah beberapa kali menghadapi atau bertemu dengan orang yang seperti ini. Orang bebal itu ya mau kita kasih penjelasan sedetil apapun, by data, by fakta, ya tidak akan memahami. Ya, tetap aja gitu ya, dia berpengertian seperti maunya sendiri. Ya, padahal kita sudah bukakan fakta, ya, faktanya begini, tapi namanya orang bebal ya seperti itu. Ya, saya pernah beberapa kali ketika kemarin zaman Pilpres itu buat status dan tiba-tiba ada orang yang komen gitu ya di Facebook saya. Menyikapi statement saya, status saya di Facebook itu. Ya, karena dia masuk ke lapak saya biasanya kalau memang orang itu menentang pendapat saya merasa diri ya harus berapologi atau membela pandangan saya, karena tentu nanti yang baca orang, kalau ada saya berpendapat A terus tiba-tiba ada orang berkomen yang benar tuh B, terus saya tidak komentar, nanti yang baca itu akhirnya berpikir pandangan saya itu nggak bisa dipertahankan oleh saya orang yang kalau sudah berpandangan ya saya berani mempertanggungjawabkan pandangan saya itu ya. Makanya biasanya saya ladenin ya, sekali dua kali ya. Tapi ada 1-2 orang gitu ya Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan. Kan kita di sini bukan mau menang-menangan, tapi ketika dia nyerang pandangan saya, kan yang nyerang kan dia. Saya kan buat status di di sosial media saya sendiri, meskipun memang bisa dibaca mereka, tapi kan ini status saya, status pandangan saya gitu ya. Tidak sedang menyerang pandangannya dia atau pandangan orang manapun, itu hanya saja sedang menyuarakan aja isi pendapat saya gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang komentar ya. Menariknya orang yang komentar ini saya nggak kenal gitu. Mereka ngakunya kenal saya, tapi saya nggak kenal sama sekali ya. Saya belum pernah gitu ya berbeda pendapat dengan orang yang saya kenal ya. Kalaupun ada 1-2, tapi orang yang saya kenal di masa saya remaja dulu ya. Saya lupa udah orangnya kayak gimana, terus tiba-tiba ketemu di Facebook, terus saya bikin status apa, orang ini kemudian komentarin status saya. Saya tahu kayaknya dia teman SMP apa teman SMA saya, tapi kan udah lupa, udah puluhan tahun yang lalu.
Terus apa namanya ya, berdebat di sosial media, saya bilang wah saya capek juga ya gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak kenal dia juga. Terus kenapa juga dia apa namanya capek banget gitu loh ngurusin pendapat orang. Mending kalau dia berargumentasi dengan sesuatu yang basicnya sama gitu ya, latarnya sama ya, dasarnya sama. Nah ini kemarin belum lama ini ada orang yang saya sudah jelaskan pakai data ya, bahwa datanya seperti ini ya, orang ini terus saja gitu ya apa namanya memakai pandangan dia tapi tidak berdasarkan data ya, dia berargumentasi sendiri, berasumsi sendiri gitu ya. Saya yakin dapat dari sosial media juga, dari TikTok, dari Instagram, dia tidak pernah baca beritanya ya. Bahkan ketika dia bicara mengenai apa namanya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau apa namanya MK ya, Majelis Kehormatan MK itu yang memutuskan jelas ketua MK itu bersalah gitu ya, melakukan pelanggaran etika berat. Itu ketika saya bacakan apa putusannya ya, poin-poinnya ya, apa saja ya, orang ini diem saja terus lari ke topik lain. Berarti kan dia tidak menguasai itu. Jadi dia punya pandangan di otaknya dia ya cuma dari TikTok, mungkin dari Instagram, kemudian dia berasumsi sendiri ya, datanya nggak ada ya. Terus ketika dia nyebut juga misalnya, ya Prabowo itu nggak bersalah, itu apa namanya dia tidak melanggar hukum lah. Faktanya Pak Prabowo meskipun dia jadi presiden, sekarang sudah dijadikan jenderal bintang 4 juga oleh Jokowi, tapi dia punya rekam jejak, dia pernah dipecat oleh TNI, dan itu sejarah, itu fakta hukum. Dan itu status itu tidak pernah dibatalkan. Artinya memang dia diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi diberhentikan, bintang 3 diberhentikan, kayaknya di muka bumi ini cuma dia doang gitu. Alasannya karena bertanggung jawab atau apa ditelusuri ya, dia ikut bertanggung jawab atas hilangnya banyak aktivis di tahun 98 97. Ya, itu kan fakta. Ya, ketika saya paparkan fakta, itu bukan apa bukti apa sah inkrah di pengadilan. Lah saya bilang, "Bah, pengadilan militer itu ya sama dengan pengadilan gitu ya." Terus saya kasih poin-poinnya, orang ini juga tidak bisa mengerti, tidak bisa paham, mungkin juga nggak ngerti bahwa itu sama kekuatan hukumnya. Ya akhirnya terus berpendapat. Nah, banyak orang seperti itu. Ya, maafkan saya, orang yang tidak melihat ini terus kemudian juga apa namanya memilih orang tersebut ya, itu orang yang bagi saya agak aneh juga. Maafkan saya kalau saya berbeda dengan saudara. Saya bukan bicara tentang membela siapa. Kalau dia nanti jadi presiden ya sudah jadi presiden, saya nggak akan kutak-atik lagi gitu ya. Cuman memilih orang yang apa namanya punya rekam jejak yang tidak bagus gitu ya, itu kan aneh gitu ya. Itu ya mungkin kalau bagi saya ya orang bebal, lepas apapun itu latarnya gitu saudara ya. Jadi kalau ada orang yang lebih baik, kenapa nggak milih yang lebih baik gitu. Memang tidak ada yang sempurna ya, mana ada orang sempurna itu. Tapi kan di antara 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang punya rekam jejak yang baik kan ada gitu. Pasti ada kalau pakai objektivitas, pakai akal sehat ya. Tapi banyak orang yang tidak seperti itu. Dan ya bertemu orang-orang seperti ini akhirnya capek gitu ya. Dia berdebat terus ya, poin sini belum selesai, saya sudah patahkan di poin ini, dia cari lagi masalah di tempat lain ya. Uh, Masalah Prabowo-nya belum beres, dia lari ke PDIP. Saya bilang padahal saya bukan bukan orang PDIP, saya tidak pernah milih PDIP, bahkan Pilpres dan pemilu kemarin saya sama sekali tidak pilih PDIP ya, karena memang saya bukan tidak mengagumi ya, tidak terlalu gimana, saya anti partai politik gitu ya, saya tidak pernah memilih partai politik gitu ya, tapi diarahkan ke sana seolah-olah dia ngerti pikiran saya. Ya akhirnya saya bilang, wah ini kalau begini terus, dan dia terus komentar, sedangkan komentarnya bulat-bulat terus, kalau saya harus nggak jawab nanti kalau ada yang baca saya, mereka mikir saya nggak bisa berpendapat atau membela pendapat saya lagi. Tapi kalau saya ladenin, ini capek saya karena muter-muter terus gitu ya. Ya akhirnya udah saya out dari pertemanan saja. Karena pertama saya juga tidak kenal dia. Yang pastinya kalau di sosial media ya boleh dicek Bapak Ibu di sosial media saya, di Facebook saya, di Instagram saya jarang add orang gitu ya, kecuali kenal deket banget gitu ya. Saya bukan tipikal orang yang siapa saja saya add untuk memperbanyak apa namanya pertemanan saya gitu ya di Facebook atau di Instagram, enggak ya. Saya ya
Saya cuma ngepost saja, saya punya sosial media, saya paling add istri saya, anak saya, atau orang-orang yang saya kenal deket gitu ya. Kalau mereka belum add saya di Facebook, ya karena saya kenal deket banget ya saya add. Tapi itu paling nggak sampai 3% dari semua pertemanan saya di sosial media gitu ya. Sedikit sekali ya. Kebanyakan saya di add sama orang. Mungkin karena dulu saya jadi hamba Tuhan di sebuah gereja yang besar yang jemaatnya puluhan ribu, klaim mereka ratusan ribu, mungkin saja karena itu ya, sehingga banyak orang yang kenal saya dan akhirnya di add. Tapi ya zaman dulu kan ya apa namanya, awal-awal punya sosial media ya di add orang ya di approve aja gitu ya, tapi saya nggak kenal. Nggak kenal, jadi ada banyak teman di Facebook itu yang saya tidak kenal siapa ini gitu ya, dan apa, capek juga karena setiap tahun biasanya saya buang-buangin itu ya, yang tidak saya kenal, yang tidak aktif, yang udah meninggal, saya buang-buangin. Tapi tetap aja di antara udah diseleksi gitu masih ada juga yang saya tidak kenal. Makanya sekarang ini ada yang add saya saya cuma aktif di Facebook sama Instagram doang. Di Facebook itu sudah hampir ratusan juga yang tidak saya approve lagi karena saya nggak kenal juga gitu. Dan seingat saya yang saya kenal itu sudah saya approve. Berarti mereka punya second account apa gimana gitu, apa punya akun kedua, akun ketiga, saya nggak tahu gitu ya. Kok ada gitu, saya juga bingung ya. Kok ada orang tuh punya sosial media, misalnya di Facebook ada beberapa akun. Saya bingung sampai sekarang. Saya juga bingung kalau ada orang punya misalnya nomor apa namanya, nomor telepon ganti-ganti mulu. Saya itu juga bingung sebenarnya. Saya tuh nomor telepon saya, dalam pengalaman saya punya nomor telepon dua ya, yang saya pakai selama ini, dan yang pertama kali itu saya kasih ke bapak saya. Jadi bapak saya itu punya handphone belakangan. Jadi saya dulu punya handphone, terus saya mau belikan bapak saya handphone, bapak bilang buat apalah ya, apa bapak nggak butuh, zaman itu bapak nggak butuh gitu. Tapi ketika akhirnya bapak sudah pensiun, terus apa kerja cukup jauh tempatnya ya, saya bilang belilah pak, jadi kalau ada apa-apa kita tahu, kalau bapak bisa lihat ban bocor lah atau apa, bisa ngabarin orang rumah, bisa telepon ke rumah bahwa terlambat dan lain sebagainya. Akhirnya dia beli handphone yang Nokia berapa kecil gitu, yang biasa. Dan karena bapak saya nggak ngerti handphone, saya yang cariin handphone itu ya. Karena dia nggak butuh macam-macam. Zaman dulu kan juga handphone sangat sederhana, yang penting bisa SMS, bisa, belum ada WhatsApp lu, bisa SMS, bisa apa namanya telepon, udah gitu ya. Terus saya carikan nomor yang paling gampang, yang paling singkat ya. Memang itu satu itu beli nomornya agak mahal gitu, karena nomornya nomor bagus lah, supaya gampang diingat aja. Nah, itu nomor itu ketika bapak saya meninggal pindah ke ibu saya. Ibu saya dulu sebelum bapak saya meninggal nggak punya handphone, ya. Mungkin setahun atau 2 tahun, apa saya lupa ya, apa setahun sebelum bapak meninggal ibu sudah punya handphone. Pokoknya dulunya nggak punya handphone. Jadi ketika bapak saya meninggal, dia punya handphone, seingat saya begitu, karena nomornya itu turun ke ibu. Ya, jadi saya yang belikan nomor itu nomor saya dulunya gitu ya. Jadi saya pakai nomor itu karena nomor cantik gitu ya. Terus saya kasih ke bapak saya nomor saya, terus saya beli nomor lagi gitu loh. Dan nomornya saya yang pertama itu ke bapak, bapak meninggal dikasih ke ibu, ibu meninggal saya ambil lagi. Jadi saya punya nomor dua. Dan itu nomor handphone saya ya cuma itu ya. Saya apa namanya, nggak pernah gonta-ganti handphone, nomor handphone ya. Jadi saya heran kalau ada orang, apalagi ini pendeta atau hamba Tuhan itu ya, itu selalu apa namanya, kirim ucapan misalnya apa ya, atau pemberitahuan ini nomor telepon saya yang baru, yang lama sudah nggak ada, nanti kalau misalnya ada yang hubungi ya itu bukan saya, dan seterusnya. Itu kalau sekali oke, mungkin hilang, mungkin dihack sama orang, tapi saya lihat berkali-kali kok ada orang sering banget gonta-ganti handphone ya. Sehingga kalau saya telepon, saya lagi tiba-tiba keinget mau hubungi, saya telepon, yang di nelpon di handphone saya udah nggak ada ya, nggak nyambung gitu loh. Terus kalau memang saya butuh banget kan pasti saya japri gitu ya, dalam artian japri itu di via Messenger kah, via apa namanya, via DM kah gitu ya. Pokoknya dihubungi ya, dihubungi via sosial media. Terus dia baru balas, oh nomor telepon saya ini mas, pak, kak gitu ya. Nah, kok ganti gitu kan? Iya gini 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 gini. Dan itu berulang gitu. Ini ada sesuatu yang aneh. Nah, saya mengajak kita untuk menjadi orang yang, ayo, kalau menghadapi orang-orang yang begini ya, kembali ke dalam konteks bebal itu ya, orang-orang yang tidak bisa melihat data, orang yang tidak bisa melihat fakta, orang yang tidak bisa berpikir objektif, orang yang radikal atau ekstrim gitu ya. Pokoknya kalau dia sudah suka sama orang, orang itu pokoknya selalu benar ya, selalu dibela mati-matian. Ini orang yang bagi saya aneh gitu ya. Kalau saya emang enggak gitu. Kemarin saya dalam Pilpres saya bela Pak Ganjar gitu ya. Kenapa?
saya pilih Pak Ganjar. Kenapa? Karena di antara tiga itu yang paling bagus menurut saya Pak Ganjar gitu ya. Tapi nanti andai kata Pak Ganjar maju lagi di 2000 berapa? 2029 dan saya masih hidup. Terus kalau dia maju lagi, saya nggak akan, belum tentu pilih dia gitu. Meskipun masih diusung sama partai-partai yang sekarang, karena saya tidak percaya partai politik, saya tidak pernah memilih partai politik. Saya lihat figur. Nah, 2029 kalau Pak Ganjar naik maju lagi, andai kata diusung dengan partai yang sekarang ada juga atau ditambah juga dengan partai yang lain, tapi saya akan lihat dulu siapa saingannya. Lawannya. Kalau ada lawan yang lebih bagus, kenapa saya pilih Pak Ganjar? Karena bagi saya harus berpikir objektif. Di kemarin, di 2024 kemarin, Februari kemarin, yang terbaik menurut saya Pak Ganjar. Kalau dia kalah ya sudah, ya. Belum tentu di 2029 saya pilih dia. Karena saya lihat dulu siapa lawannya. Kalau lawannya ya yang main-main sekarang juga, yang dua dari yang tiga 2024 ini, saya tetap Pak Ganjar tentunya. Tapi kalau ada yang baru, ada yang lebih baik, potensi, lebih baik lagi, rekam jejak lebih excellent, lebih mulus lagi, lebih wow lagi, kenapa nggak pilih dia? Nah, jangan jadi orang bebal. Jadi kita harus, kalau percaya sama seseorang, percaya sama sesuatu, itu kita harus bisa membuktikannya secara objektif, bukan subjektif. Itu makanya saya mengajak saudara juga kalau percaya kepada Yesus, ayo kenali Yesus. Yesus yang kau kenali itu Yesus yang kau pelajari sendiri, yang kau dalami sendiri lewat Alkitab. Bukan sekedar diwariskan atau diajarkan sama orang tua kita. Karena belum tentu orang tua kita mengajarkan Yesus yang benar. Bahkan belum tentu gereja kita, pendeta kita mengajarkan Yesus yang benar. Bisa saja mereka juga memiliki pemahaman soal Yesus dari warisan. Jadi diwariskan, pada ujung-ujungnya yang mewariskan paling pertama juga sebenarnya belum kenal Yesus sama sekali. Kan konyol ya saudara ya. Ya, makanya saya lagi mengajar nih. Saya lagi mengajar di hari Minggu. Minggu besok saya masih melanjutkan kesimpulan saya soal Yesus yang ku kenal ya. Terus di sekolah Alkitab besok hari Jumat dan juga nanti malam ya, Jumat dan Sabtu itu saya sedang bagikan materi soal Roh Kudus ya. Dan saya ketika bagikan Roh Kudus itu sekarang jelas sekali Roh Kudus itu siapa. Dulu saya memahaminya diajarkan, diwariskan dari orang tua, dari gereja lama saya, dari pendeta-pendeta saya bahwa Roh Kudus itu Allah, pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus itu Allah Roh Kudus gitu ya. Seolah-olah Roh Kudus sama Bapa itu sederajat. Seolah-olah Roh Kudus sama Yesus juga sederajat. Itu diajarkan kan, Tritunggal kan. Allah itu satu tapi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka itu berbeda satu dengan lainnya tapi sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka semua sama-sama Allah. Pribadi yang berbeda tapi Allah yang satu. Itu yang diajarkan. Tapi ketika saya akhirnya mendalami dengan sungguh, saya ketemu Roh Kudus itu bukan Allah dalam artian sama dengan Bapa gitu ya. Tapi ya udahlah, jangan saya ngomongin di sini. Bapak Ibu jadi member dari ikut sekolah Alkitab kita aja ya, cuma 50.000 kok, nggak mahal gitu ya. 50.000 juga untuk mendukung pelayanan kita ini ya. Jadi ayo jadi member supaya Bapak Ibu belajar Roh Kudus itu apa. Dan saya tentu mengajarkannya dengan ayat-ayat jelas ya. Jadi saya paparkan. Jadi saya mengajarkan dulu Roh Kudus di Perjanjian Lama. Berapa banyak pendeta yang mengajarkan Roh Kudus dari Perjanjian Lama? Kebanyakan pendeta mengajarkan Roh Kudus dari hari Pentakosta, langsung ke karunia Roh Kudus, terus juga baptisan Roh Kudus. Itu saja yang ditekankan. Terus Roh Kudus adalah Allah sendiri ya. Tapi kita tidak belajar tentang Roh Kudus di Perjanjian Lama. Emang Roh Kudus ada di Perjanjian Lama? Adalah gitu ya. Karena Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu kan satu kesatuan ya, satu cerita, satu sejarah di mana Allah mau mengenalkan dirinya kepada kita. Dan salah satu cara bagaimana kita bisa mengenal Allah ya lewat Roh Kudusnya, Rohnya. Nah, jadi kita belajar ya. Jadi ketika saya bagikan udah 4 seri nih tentang Roh Kudus perspektif Perjanjian Lama, saya semakin yakin bahwa memang Roh Kudus itu bukan Allah. Tidak sama dengan Bapa, tidak sama dengan Yahweh, tidak sama dengan Allah gitu ya. Dan ayo sama-sama kita belajar. Jadi saya mengajak kita untuk mendalami ya, jangan jadi orang yang bebal tapi jadilah orang yang berpengertian gitu ya. Minta maaf kalau ada kalimat saya yang salah, tapi tolong dicermati ya. Kalau memang kita kemarin pilihan di Pilpres berbeda, ya saya mau tanya sama saudara gitu ya. Memilih itu karena rasional, karena berpikir dengan objektif, atau karena apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu benar salah dia, terlalu ngefans banget sama dia ya, sehingga nggak bisa lihat salahnya, maka Bapak Ibu sedang di jalan orang bebal kalau menurut saya. Segera bertobat, terus juga mengandalkan Roh Kudus supaya kita bisa berpikir dengan objektif. Kalau orang berpikir dengan objektif, Bapak Ibu,
maka kita akan bisa melihat orang itu benarnya di mana, salahnya di mana, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Yang tidak ada kurang dan tidak ada salahnya cuma satu, yakni siapa? Allah. Allah seorang. Dan juga anak Allah yang memang Alkitab mengatakan di sepanjang hidupnya, dia menjaga hidupnya kudus tanpa dosa. Yang lainnya, ya berdosa. Yang lainnya, bisa salah. Yang lainnya, punya masalah. Gitu saudara ya. Semoga diberkati. Kalau diberkati boleh di-share program ini kepada yang lainnya. Dan ajak banyak orang untuk kita tadarusan Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita akan punya iman yang benar. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semoga Bapak Ibu paham. Jangan diaminkan khotbah saya ini, sharing saya ini, tapi Bapak Ibu gumuli lagi bersama Roh Kudus. Gitu ya. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami saat ini mau belajar lebih lagi tentang Tuhan, dan kami memahami bahwa kami diingatkan oleh Amsal 17 untuk tidak jadi orang bebal. Maka Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Deep Talk with Pastor besok hari ya, di malam minggu. God bless you all.